buat segala berkat kasih karunia Tuhan kepada kami hingga hari ini. Kami bisa merasakan nafas kehidupan serta kesehatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala sesuatu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan kasih karunia yang daripada Engkau yang tercurah atas kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar namun menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah berakar dan bertumbuh serta berbuah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dan tuntun. Berkati kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampunkan kami dari segala dosa kami ya Tuhan. Agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan hari ini kekal sepanjang masa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Saya bacakan sekali lagi. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dalam bahasa Batak dikatakan, alai mauliate ma di debata napa monang hita marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Dengan topik dimenangkan oleh Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini memberitahukan kita bahwa Yesus telah membayar harga dosa kita dengan mati di kayu salib. Kemenangan yang diberikannya membebaskan kita dari beban dosa dan memberikan pengampunan yang sempurna. Melalui nats hari ini, kita tidak perlu lagi hidup dalam perbudakan dosa, melainkan dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kemenangan Kristus atas maut ditunjukkan melalui kebangkitan. Bahwa Allah telah bangkit dari kematiannya. Dalam Kristus kita memiliki harapan hidup kekal dan kebangkitan yang sama seperti Dia. Kita tidak perlu takut pada maut atau kehilangan harapan karena kita bahwa Kristus telah mengatasi maut dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Kristus juga memberikan kita kemenangan atas kuasa dosa. Dalam dirinya kita memiliki kekuatan untuk melawan godaan, mengalahkan pengaruh-pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi hidup dalam kelemahan dan kegagalan secara rohani. Tetapi kita dapat memperoleh kemenangan melalui kuasa Kristus yang bekerja atas hidup kita. Kemenangan ini bukanlah hasil dari usaha atau kemampuan diri kita sendiri, melainkan anugerah dari Allah atas kita. Sebagai umat Allah tidak perlu merasa terbebani untuk mencapai kemenangan dengan usaha sendiri. Sebaliknya kita dapat mengandalkan kasih karunia Allah atas kemenangan yang telah diberikan kepada kita melalui Kristus. Kita harus memiliki sikap yang penuh dengan rasa syukur. Kita harus mempunyai pengharapan atas anugerah kemenangan yang telah kita peroleh. Dengan cara bersyukur membantu kita memelihara hubungan yang intim dengan Allah dan mengasah kerendahan hati kita. Ayat ini mengajarkan kita untuk betapa teguhnya tetap teguh dalam iman kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita harus mempercayai dan bergantung sepenuhnya pada Kristus untuk menjaga kita tetap kuat dan teguh dalam iman percaya kita. Dalam menghadapi tantangan dan godaan, kita harus membangun fondasi yang kuat, yaitu iman yang kokoh pada kemenangan yang telah diberikan kepada kita melalui Kristus.
Karena kita memiliki kemenangan melalui Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan. Melayani Allah dengan giat. Kita juga harus menggunakan kemenangan ini sebagai motivasi untuk melakukan kehendak Allah serta melakukan sesama. Kita tidak hanya merayakan kemenangan kita sendiri. Kita tidak hanya memperoleh kemenangan diri sendiri, tetapi juga berbagi kabar baik ini dengan orang lain. Kita harus mengikut sertakan orang lain dalam kemenangan yang kita peroleh. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah memperoleh, Dia telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Kemenangan ini adalah kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan segala hal yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Kita dapat mengalami kemenangan karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Dalam konteks ayat ini, Paulus telah membahas tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya di akhir zaman. Dia mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kemenangan ini adalah anugerah dari Allah dan kita harus bersyukur kepadanya. Dengan hanya bersyukur, kita mampu memperoleh kemenangan tersebut. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghargai kemenangan yang telah diberikan kepada kita melalui Kristus dan untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam iman kita. Kita juga diajak untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa jerih payah kita tidak sia-sia dengan persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan juga bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah melalui Kristus adalah kemenangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, melalui nats ini kita diajak untuk bersyukur kepadanya, mengucap syukur atas segala kemenangan yang telah kita peroleh. Dalam firman ini juga diberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki kemenangan melalui Yesus Kristus. Kemenangan ini melibatkan pembebasan dari kuasa dosa dan maut. Kita juga diharapkan agar dapat hidup dalam kemenangan ini. Bersyukur kepada Allah, tetap teguh dalam iman, dan mampu melayani Allah dengan giat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sukacita beserta kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.